Hai semuanya, perkenalkan, saya Nilo Putugaluh Tamudi Wiswandana, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 10. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dari logaritma dan sifat-sifat dari logaritma. Apa itu logaritma? Nah, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau yang biasa disebut dengan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Adapun bentuk umum dari bilangan logaritma yaitu jika a pangkat n sama dengan x, maka a log x sama dengan n. Dengan keterangan a merupakan bilangan pokok atau basis dengan syarat a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. X adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau yang biasa disebut dengan numerus dengan syarat X lebih besar daripada 1. Dan N merupakan bilangan pangkat atau nilai dari logaritma. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama ada a log 1 sama dengan 0. Kok bisa jadi a log 1 sama dengan 0? Nah, di sini itu dimaksudkan bila x pangkat 0 itu hasilnya akan menjadi 1. Maka jadilah bentuknya menjadi a log 1 sama dengan 0. Nah, bentuk yang kedua ada a log a sama dengan 1. Nah, di sini itu dimaksudkan bila ada a pangkat a, maka itu akan menjadi 1. Bila basis dengan numerusnya itu sama, maka hasilnya akan menjadi 1. Selanjutnya, sifat yang ketiga ada a log b ditambah a log c, maka akan sama dengan a log b dikali c. Nah, selanjutnya yang keempat ada a log b dikurangi a log c, maka akan sama dengan a log b per c. Nah, kedua sifat ini bisa disebut sebagai sifat operasi dari bilangan logaritma. Selanjutnya, yang kelima ada a pangkat p log b pangkat q. Nah, di sini numerus dengan basisnya itu sama-sama memiliki bilangan pangkat. Maka bisa kita tuliskan menjadi q per p dikali a log b. Ingat, bilangan pangkat dari numerusnya itu kita tulis terlebih dahulu. Selanjutnya, nomor 6 ada a log b sama dengan 1 per b log a. Selanjutnya, sifat yang ketujuh yaitu a log a pangkat n, maka akan sama dengan n. Selanjutnya, sifat yang ke-8 ada a log b sama dengan x log b per x log a dengan syarat nilai basis dari x itu harus sama. Nah, selanjutnya yang nomor 9 ada a pangkat a log x sama dengan x. Nah, di sini kan logaritmanya itu menjadi pangkat ya. Pasti akan jadi susah nih. Nggak, di sini itu kuncinya nilai a dari basis logaritmanya itu harus sama dengan nilai a bilangannya itu. Maka bila kedua a-nya itu sudah sama, maka hasilnya akan menjadi x. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir yaitu a log b dikali b log c, maka akan sama dengan a log c. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu 2 log 16 sama dengan, nah log 16 nya itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4, maka akan menjadi
2 log 2 pangkat 4. Ingat, seperti sifat yang sebelumnya, bila ada A pangkat B log B pangkat Q, maka akan sama dengan Q per P dikali A log B. Nah, di sini kan basisnya itu nggak isi pangkat kan? Jadi, itu bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali 2 log 2. Nah, di sini juga kalian harus ingat, bila ada A log A, maka hasilnya akan sama dengan 1, maka 2 log 2 hasilnya akan sama dengan 1, dan bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 2 log 8 ditambah dengan 2 log 6 dikurangi dengan 2 log 12 sama dengan. Nah, berdasarkan sifat X sebelumnya, bila di dalam suatu operasi logaritma itu ada penjumlahan, bisa kita ganti menjadi perkalian, dan bila ada pengurangan, bisa kita ganti menjadi pembagian. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 log 8 dikali 6 per 12 sama dengan 2 log 48 per 12. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2 log 4. Nah, 2 log 4 itu berapa? 2 log 4 adalah 2, maka hasilnya akan menjadi 2. Berikutnya, ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan see you!